apa kabar semua? Senang sekali seri ini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Siarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini yaitu peranan akupuntur pada infertilitas. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan Dr. Anindita Prabaswari RH SPAK. Beliau adalah dokter spesialis akupuntur dari Rumah Sakit Hermina Depok. Kita sapa dulu Dr. Anindita yang sudah hadir di samping saya tentunya. Dr. Anindita, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mbak Rini, apa kabar? Alhamdulillah sehat juga dokter. Wow, senang sekali ya dok ya. Energinya nih positif sekali gitu ya. Oke, semangat ya dok ya. Tetap semangat. Selalu dong ya, walaupun di tengah pandemi COVID-19 iya, ya. harus tetap semangat. Harus selalu tetap semangat jaga ya. kesehatan. Iya, amin gitu ya. Sehat, bugar, sehat semua ya pemirsa ya. Baiklah, hari ini kita bahas mengenai peranan akupuntur dok pada infertilitas. Nah, akupuntur ini sebenarnya unik ya dok ya. Kalau menurut aku pribadi loh gitu ya, nggak tahu kalau menurut pemirsa sih gitu ya. Karena kalau aku baca tuh manfaatnya luar biasa gitu ya. Untuk misalnya masalah medis gitu ya, untuk mengurangi keluhan-keluhan berbagai penyakit itu bisa. Untuk estetik juga bisa juga ya, untuk kecantikan gitu ya. Jadi sebenarnya begini, nah ini kasusnya untuk mengatasi infertilitas gitu ya. Sebelum kita meneropong lebih jauh lagi, sebetulnya akupuntur ini sendiri pengertiannya apa? Karena kan kita harus satukan persepsi dulu begitu ya dok ya. Jadi akupuntur ini sendiri menurut dokter sebagai ahli akupuntur tuh bagaimana dokter? Iya, jadi akupuntur itu berasal dari bahasa Latin ya. Akus dan punktur. Akus itu artinya jarum. Punktur itu artinya menusukkan. Jadi secara bahasa dari bahasa Latin akupuntur itu ya menusukkan jarum. Nah, kalau dari medis, akupuntur medis itu adalah teknik pengobatan. Jadi dia udah merupakan teknik pengobatan dengan penusukan jarum ke titik akupuntur dengan berdasarkan prinsip anatomi dan fisiologi untuk memacu tubuh untuk menghasilkan zat-zat penyembuhan seperti neurotransmitter, meregulasi hormon untuk penyembuhan berbagai penyakit. Menarik ya, soalnya kalau kita baca kan sejarahnya gitu ya kan, saya banyak versi gitu kan. Jadi apa sih kalau di China gitu kan ada yin yang gitu kan, energi itu harus balance. Nah ini akupuntur seperti apa dok tadi dimasukkan jarum? Jarum akupuntur. Memang akupuntur itu perkembangannya dari pertama tuh dari bangsa Cina ya, sudah dilakukan selama sekitar 2.500 tahun. Kemudian makin ke sini makin banyak ilmu makin berkembang dan makin banyak penelitian-penelitiannya. Kemudian tahun 2003 WHO itu mempublikasikan uji klinis tentang keefektifan akupunktur dan ternyata hasilnya bagus sekali, luar biasa. Kemudian akupuntur mulai masuk Indonesia, kemudian tahun 2011 sudah mulai masuk ke bidang spesialisasi, ke FKUI. Wah, dokter spesialis akupuntur ya, makanya istilahnya SPAK gitu ya dok ya. SPAK, ya. Tapi kalau tadi dilihat dari perjalanannya, karena kan ilmu semakin berkembang, teknologi semakin maju, penemuan-penemuan makin banyak, jadi evidence based gitu ya dok ya, banyak, makin banyak ya. Jadi diadopsi di barat ya dok ya, kemudian akhirnya di WHO sendiri tadi kan memasukkan ini untuk ke medis gitu ya dok ya. Betul. Karena tadi sudah terbukti tadi jadi merangsang hormon-hormon yang dibutuhkan oleh tubuh, terus juga neurotransmitter kita jadi jauh lebih seimbang gitu ya dok ya. Betul. Oh begitu. Jadi kalau dipikir-pikir kalau kita bahas mengenai infertilitas, ini sebenarnya pengertian infertilitas ini bagaimana dulu nih dok? Karena kan harus dikasih pengertian dulu sehingga nanti bagaimana peran akupuntur untuk mengatasi masalah ketidaksuburan ini ya berarti ya dok ya. Keinfertilitas atau ketidaksuburan itu merupakan ketidakmampuan suatu pasangan untuk memperoleh keturunan selama 12 bulan. Tapi dia harus berhubungan seksual secara teratur. Secara teratur itu bisa 2 sampai 3 kali seminggu dan tanpa kontrasepsi. Dan di sini peran akupunktur tuh sangat berperan bagus luar biasa untuk masalah infertilitas ini. Tapi intinya apakah ini jadi pengobatan utama atau suportif aja atau memang
apa ya dok ya, karena kan kita kan pengen melihat ini secara komprehensif gitu ya dok ya, karena kalau bicara infertilitas aja ada kriteria khusus tadi yang seperti dokter katakan, terus kemudian juga treatment itu kan banyak orang sudah mencoba ini itu gitu ya, tapi mungkin belum juga gitu ya dok ya, jadi ini suportif atau bisa jadi apa ya, treatment utama juga tergantung dari masing-masing orangnya juga dok. Dari pengalaman selama praktek sih, untuk pasien akupunktur tuh ada banyak yang datang sendiri, ada juga yang banyak melalui rujukan melalui rujukan gitu. Tapi kalau untuk masalah infertilitas ini, saran saya sih harus ke dokter obgyn dulu, subspesialis fertilitas ya. Jadi bisa diketahui apa penyebabnya. Kemudian dan juga dari obgyn juga dikasih pengobatan dan terapi, terus dikombinasi dengan akupunktur, jadi saya bisa terapi dengan tepat sasaran gitu, jadi lebih efektif dan cepat gitu hasilnya ke pasien. Gitu. Jadi dicombine dengan terapi. Ini rujukan ya dari dokter obgynnya, karena mungkin udah ketahuan ya ini mungkin hormonalnya tadi yang kurang balance gitu ya dok ya. Karena penyebab infertilitas kan macam-macam ya. Kalau kita ngomong faktor resiko ya zaman seperti ini yang instan serba cepat itu pola makan pasti kan yang tinggi kalori, yang instan gitu kan. Oh iya ya, zaman sekarang. Zaman sekarang. Terus juga olahraga kurang gitu karena kan udah capek ya. Karena kan capek, udah pulang kerja gitu capek gitu. Terus juga makanan tinggi kalori, tinggi lemak gitu, terus kurang istirahat dan stres gitu. Kalau penyebab infertilitas kan juga macam-macam ya, bisa dari pihak wanita, bisa dari pihak pria gitu. Kalau pihak wanita biasanya itu macam-macam juga penyebabnya, bisa karena gangguan hormon, itu karena gangguan ovulasi, kemudian dari tubanya sendiri apakah ada infeksi atau enggak gitu. Atau dari rahimnya sendiri, bisa ada tumor, ada keganasan, atau ada polip gitu kan, harus diketahui dulu penyebabnya. Kemudian kalau misalnya dari pria itu kan bisa juga faktor risikonya kan bisa merokok, terus kurang tidur gitu, bisa juga. Terus kalau penyebabnya pada pria tuh bisa sumbatan gitu atau gangguan hormonal gitu, kita harus tahu dulu penyebabnya apa gitu. Jadi setelah tahu penyebabnya, kemudian dikombinasi dengan terapi akupunktur, saya bisa tusuk titiknya yang tepat sasaran gitu. Jadi keberhasilannya lebih tinggi dan lebih efektif gitu untuk pasien. Oke, jadi jangan lupakan juga ya ada faktor istri dan faktor suami di sini atau faktor-faktor lainnya ya. Tapi yang kita bahas berarti kan kedua belah pihak ini perlu ya konsul dulu konsultasi. Kalau yang perempuan ke konsultasi ke bagian obstetri, obgyn, bagian subspesialis fertilitas. Kalau yang laki-laki bisa ke androlog gitu. Kalau di Hermina Depok departemen akupunktur sudah bagian akupunktur, poliakupunktur sudah bekerja sama dengan bagian fertilitas. Seperti terintegrasi gitu ya dok ya. Jadi pasien mendapatkan terapi yang menyeluruh gitu, yang lengkap. Jadi sehingga keberhasilannya tinggi. Oh berarti apakah tidak semua kasus infertilitas tuh bisa disupport dengan akupunktur ya dok? Artinya seperti yang kasus yang bagaimana sih dok yang kira-kira efektif gitu ya jika disupport dengan terapi akupunktur gitu katakanlah. Jadi kan seperti saya bilang memang harus ketahuan dulu itu penyebabnya apa. Jadi akupunktur bisa masuk. Misalnya ya ada gangguan hormonal gitu, akupunktur bisa masuk untuk meregulasi sistem hormonal, menormalkan kembali siklus haid gitu. Terus juga kalau untuk program hamil ya akupunktur udah banyak penelitiannya dan terbukti bagus untuk meningkatkan peluang keberhasilan program bayi tabung. Wah, banyak penelitiannya ya. Dan kalau di tahapan bayi tabung akupunktur bisa masuk. Pertama tahap persiapan bayi tabung 1-2 bulan sebelumnya akupunktur bisa masuk. Jadi kita anamnesa dulu apakah gangguannya apakah ada kelebihan berat badan gitu, kita coba turunin dulu gitu. Apakah ada selain gangguan kesuburan ada faktor yang mendasari seperti gangguan imun gitu atau gangguan pembekuan darah gitu, kita terapi dulu gitu. Jadi pas masuk ke program bayi tabungnya
sudah baik gitu kondisinya. Intinya gitu. udah apa ya, udah ketahuan nih yang Iya. sasarannya yang mana dulu nih gitu Iya. ya. Titiknya juga tadi sesuai dengan Sesuai yang dengan ingin dicapai penyebab ya. Terus juga pada fase bayi tabungnya itu juga akupunktur bisa masuk di situ. Terapinya sekitar dua kali seminggu gitu. Kemudian setelah embrio transfer juga akupunktur di situ bisa masuk untuk memperkuat penempelan embrio gitu. Jadi dan untuk efek relaksasi. Betul. Gitu. Jadi nggak embrionya bisa nempel terus gitu di. Iya, kan di itu yang sehingga terjadi tujuannya. kehamilan. Dok, ya. Iya. Baik, dokter, kita jeda dulu sebentar ya. Nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya lebih detail lagi ya, Dok ya. Iya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai peranan akupuntur pada infertilitas bersama dengan Dr. Anindita Prabaswari RHSPAK. Beliau adalah dokter spesialis akupuntur di Rumah Sakit Hermina Depok. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 021 2520 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Acara ini juga bisa dinikmati streaming online ya di YouTube channel kami Dokterku Elsinta TV. Jangan lupa ya. Baik, dokter, dilanjutkan kembali ya dok ya mengenai tema kita kali ini. Nah, berhubung nih tadi aku bilang untuk lebih detail lagi mungkin ada slide ya. Ya, sudah dokter persiapkan dari rumah tentunya, dari rumah sakit. Oke. Nah, ini kan pengertian infertilitas ini patut dipahami ya dok ya. Karena kan mungkin banyak perempuan di luar sana atau para pria di luar sana yang sudah keburu-buru melabel dirinya itu, aduh jangan-jangan ada masalah infertilitas. Padahal mungkin menikahnya juga baru berapa bulan gitu ya dok ya. Jadi pengertian infertilitas yang dimaksud ini dari sudut pandang medis tuh seperti apa dokter? Mungkin ditekankan kembali dok, supaya kita jadi makin aware gitu ya. Iya, jadi ini saya ambil definisi infertilitas dari WHO. Jadi infertilitas atau ketidaksuburan itu adalah kegagalan suatu pasangan untuk mendapatkan kehamilan sekurang-kurangnya dalam 12 bulan berhubungan seksual secara teratur tanpa kontrasepsi. Jadi harus ada komponen-komponen ini, harus ada komponen pasangan. Terus juga sekurang-kurangnya minimal tuh 12 bulan dan harus berhubungan seksual secara teratur itu kira-kira 2-3 kali seminggu dan harus tanpa kontrasepsi ya. Rutin jadi jangan gitu ya. buru-buru melabeli, aduh saya nggak subur nih gitu. Jadi harus memenuhi kriteria itu dulu gitu. Atau pasangan yang LDR kan zaman sekarang makin iya, banyak dok. makanya. Beda kotak, Iya, beda pulau iya gitu. makanya itu harus benar-benar sesuai definisi itu ya. Iya, gitu ya. Oke, next slide dulu. Itu sekilas aja ya. Nah, ini akupuntur medik dengan yang memang ada non medik tapi jadi supaya nggak salah persepsi gitu ya. Maksudnya akupuntur medik di sini apa? Karena kan ada juga yang akupuntur untuk kecantikan, slimming lah apa macam-macam ya dok. Sebenarnya akupuntur medis itu merupakan teknik pengobatan dengan memasukkan jarum akupunktur di titik akupunktur menggunakan ilmu anatomi fisiologi serta menerapkan prinsip evidence based medicine. Jadi akupunktur medik itu sebenarnya mencakup akupunktur estetik dan akupunktur untuk penyakit gitu. Ada juga kan akupunktur tradisional gitu. Bedanya apa dengan akupunktur medis? Kalau akupunktur medis itu sudah melalui tahapan penelitian, tahapan evidence based, jadi terbukti efektif untuk pasien dan juga dikerjakan oleh tenaga medis semuanya. Jadi dalam hal ini dokter spesialis akupunktur gitu. Jadi Memang ada manfaatnya banyak khusus sekali. ya. Bisa untuk estetik gitu, untuk pengobatan. Di sini kita lagi bahas untuk ini ya infertilitas. Iya, nanti kalau yang untuk khusus penyakit nanti lagi ya dok ya. Iya. Next penampilan selanjutnya. Baik. Nah ini mekanisme kerja akupuntur nih. Memang. Memang dari penelitian terus berkembang, ilmu biomedis, biomolekuler selalu berkembang. Ternyata setelah diteliti, titik akupunktur tuh istimewa Mbak Rini. Jadi tuh titik akupunktur itu merupakan kumpulan serabut saraf, kapiler, sel mas, sel P itu dan juga mempunyai sifat karakteristik dia itu
apa namanya, potensial apa namanya, tahanan listriknya itu rendah, tapi potensial aksinya tuh tinggi gitu. Jadi apabila dirangsang, titik akupuntur dirangsang, itu bisa memacu tubuh untuk menghasilkan neurotransmitter yang berguna untuk penyembuhan berbagai penyakit. Oh gitu. Dan makin ke sini teknik akupunktur dan untuk perangsangan titik akupunktur tuh semakin berkembang, bisa dengan jarum, terus juga dengan elektroakupunktur atau rangsang listrik atau dengan Macam-macam laser. jenisnya ya. Laser itu dengan perangsangan sinar laser energi rendah gitu. Jadi sebenarnya tadi untuk meregulasi hormon, terus tadi merangsang hormon-hormon yang diperlukan oleh tubuh lah ya. Ini yang nggak apa ya, masih kurang yang mana? Itu dia otomatis kayak up dengan sendirinya, naik dengan sendirinya gitu dok ya. Neurotransmitternya tuh jadi apa ya istilahnya? Ini kan yang mengirimkan sinyalnya, sinyal-sinyal ya antar neuron tadi ya dok ya. Jadi kalau kita runut lebih jauh lagi, mekanisme akupunktur tuh bisa berefek lokal, segmental, dan sentral gitu. Maksudnya apa tuh dok? Kalau lokal itu dengan kita tusuk jarum akupunktur di titik akupunktur itu ternyata terjadi reaksi di dalam tubuh, terjadi mikrotrauma, kemudian merangsang tubuh untuk menghasilkan zat-zat ternyata langsung keluar tuh substansi P gitu, terus histamin, endorfin gitu yang berguna untuk mengatasi peradangan. Contohnya kayak kita nyeri lutut gitu, ada bengkak di lutut gitu, terus kita tusukkan jarum akupunktur di sekitar titik, tapi kalau yang bengkak tuh nggak boleh ya. Ternyata bisa mengurangi peradangan gitu, bengkaknya berkurang gitu, kemerahannya berkurang gitu. Terus yang kedua, efek segmental. Efek segmental itu kita tusuk titik akupunktur yang mempengaruhi organ yang kita tuju gitu. Kayak infertilitas kan kita mau mempengaruhi meningkatkan aliran darah ke rahim gitu. Kita tusuk misalnya titik di punggung gitu, ternyata bisa mempengaruhi mempengaruhi organ reproduksi gitu. Dan dari penelitian bagus sekali untuk ternyata bisa meningkatkan aliran darah ke arteri uterina di rahim, sehingga produksi sel telurnya itu jadi lebih bagus. Gitu. Terus juga sel telurnya jadi jauh lebih bagus tadi ya. Sel telur jadi lebih bagus dan mempengaruhi ketebalan endometrium. Jadi memperkuat penempelan embrio ya di dinding rahim. Jadi mempengaruhi produksi sel telur. Terus jadi embrionya jadi jauh lebih kuat gitu untuk gitu nempel. Ya. Nempel gitu ya. Terus juga akupunktur juga ada efek sentral ya. Jadi dengan penusukan titik akupunktur itu bisa mengirimkan sinyal, diteruskan ke medula spinalis, kemudian diteruskan lagi ke otak. Di otak ada pusat untuk mengatur hipotalamus pituitari gitu, mengatur regulasi hormonal, untuk regulasi hormonal gitu. Terus itu juga memproduksi beta endorfin ke seluruh tubuh. Itu untuk untuk regulasi metabolisme, regulasi hormonal, itu bagus sekali. Tapi artinya tetap harus dalam berapa kali akupunktur dong, berapa kali sesi? Jadi kalau akupunktur itu bagusnya itu dilakukan seminggu 2-3 kali, satu serinya 12 kali terapi. Gitu. Oke, next slide dulu ya, dok ya. Coba. Next slide. Ayo, slide selanjutnya ini efeknya pada infertilitas. Tadi kan sebenarnya sudah dibahas ya dok ya, tapi mungkin lebih ke kasus perempuan ya. Nah kalau untuk pria sendiri, tadi kan ya memang kan ada konsul ke androlog lah atau apa gitu ya. Tadi perempuan untuk meningkatkan fungsi ovarium. Nah kalau untuk secara umum lagi dok, ini kan soalnya ada kata-kata sistem endokrin lah, apa jadi lebih seimbang. Jadi poin-poin tambahannya efek akupunktur pada infertilitas ini sendiri seperti apa dokter berdasarkan semua ini? Jadi akupunktur itu baik ya sebagai terapi infertilitas, baik pada pria dan wanita. Jadi fungsinya itu dengan mekanisme yang tadi itu bisa meningkatkan aliran darah ke organ reproduksi, sehingga diharapkan kualitas, kalau laki-laki ya kualitas sperma dan jumlahnya itu jadi lebih bagus gitu. Kuantitas gitu. Kuantitas dan kualitas sperma jadi lebih bagus. Kalau di wanita itu ya
memperlancar aliran darah ke rahim sehingga sel telurnya itu lebih bagus ya kualitasnya. Matang gitu terus juga. Iya. Kan apa ya, kan ada kasus banyak tuh sekarang. Kecil-kecil ya PCOS ya. PCOS itu ya. Iya, jadi untuk mempercepat maturasi oosit ya. Terus juga mempertebal dinding rahim gitu. Jadinya implantasi embrionya lebih bagus, Iya, lebih baik gitu ya. Luar biasa ya luar manfaatnya. luar biasa. Coba slide selanjutnya dulu lagi deh. Tadi kan ini kelanjutannya ya dok ya? Iya. Oh, ada efek akupuntur dan elektroakupuntur. Bedanya apa dengan yang tusukan jarum tadi dok? Jadi metode akupunktur kan ada berbagai modalitas. Yang pertama dengan jarum, yang kedua dengan stimulasi listrik, yang ketiga dengan laser punktur. Jadi dengan pasien datang kita anamnesa dulu gitu, riwayat kesehatannya gitu. Kemudian kita pilihkan modalitas yang paling tepat untuk pasien gitu. Paling tepat tuh maksudnya bagaimana dok? Apakah dilihat dari aku takut jarum jadi mendingan pakai yang itu atau mungkin khawatir ada perdarahan nggak sih atau apa gitu ya, walaupun mungkin kan enggak lah ya, tapi kan untuk menjawab rasa penasaran atau khawatir, cemas, tiap orang beda-beda. Iya. Pasien datang gitu kan tentunya kita tanya riwayat kesehatan, terus kita juga tanya apakah ada riwayat penyakit jantung atau enggak, terus minum pengecer darah atau enggak, terus gula tinggi gitu. Kalau misalnya terus kita pilihkan modalitas yang paling cocok untuk pasien gitu. Kalau misalnya pasiennya ada riwayat sakit jantung, tentunya kita menghindari elektrostimulator gitu, elektroakupuntur rangsangan dengan listrik. Jadi gitu. Semacam ada bukan kontraindikasi sih, tapi lebih ke ada penyakit yang jadi resiko. Iya. Jadi nanti setiap pasien datang sih akan ditanyakan secara lengkap gitu riwayat kesehatannya gitu. Termasuk tadi konsumsi obat-obatan betul. Itu berarti sebaiknya yang pakai yang lain, teknik yang lain, atau obatnya di stop dulu, kan mungkin nggak mungkin ya pada sebagian kasus ya dok ya. Jadi kalau misalnya untuk pasien sedang minum obat pengencer darah, sebaiknya dikonsultasikan dulu karena tidak semua obat pengencer darah itu kontraindikasi untuk dilakukan akupunktur dan juga tergantung dosisnya gitu. Jadi nggak semua nggak boleh gitu. Dan juga ada kalau misalnya memang kontraindikasi sekali, ada teknik laser gitu kan, non invasif lebih minim gitu, dan nggak nyeri. Biasanya yang takut jarum juga mintanya laser punktur. Iya kan, ada takut jarum ditusuk. Tapi walaupun jarumnya ukurannya juga enggak yang enggak. Jadi jarum akupunktur tuh macam-macam ya, ada yang pendek, ada yang makin panjang. Itu penggunaan tuh disesuaikan dengan ketebalan kulit gitu, ketebalan jaringan yang ditusuk gitu. Tentunya berbeda dengan kita nusuk di perut dengan tusuk untuk estetika di wajah, itu jarumnya beda. Dan diameternya itu tipis sekali, 0,25 mm gitu. Kita bayang, dan jarumnya tuh sifatnya elastis gitu. Jadi kalau misalnya ditusuk rasa nyerinya minimal sekali. Tapi kalau untuk suburan berarti baik itu pria ataupun wanita, tadi titik-titiknya itu apakah tadi kan dokter bilang punggung nih, atau tergantung dari kasusnya juga tadi. Setelah dibaca riwayatnya begini, berarti titiknya di sini. Beda-beda tiap orang, atau ada umum aja sih kalau untuk suburan ya pasti di punggung, di mungkin area sekitar. Tentunya tiap orang beda-beda ya, sesuai kasus dan juga sesuai tahapan program kehamilannya. Kita sesuaikan semuanya gitu. Dan apakah titiknya perlu ditambah karena kausanya berbeda-beda kan, kausanya ada yang sakit imun gitu, apakah kausanya penyakit dari hormonal atau harus penurunan berat badan gitu kan, kita tambahin. Jadi gitu, tergantung kasusnya begitu ya. Terus tadi di saat aku baca kan itu untuk banyak ini ya dok ya, evidence base yang buat kasus untuk persiapan lah ya, persiapan bayi tabung lah segala macam, dari sebelum sampai pada saat tindakan di embryo transfer lah segala macam gitu ya dok ya. Nah itu kan untuk kasus bayi tabung tadi sudah terbukti cukup banyak mensupport keberhasilan bayi tabung itu sendiri. Tapi kalau untuk yang katakanlah
belum menikah gitu ya, tapi siklus haidnya berantakan gitu ya, atau sebaliknya sudah menikah tapi memang mau regulasi hormon dulu nih supaya nanti pada saat merencanakan kehamilan dia sudah inilah ya udah bagus lah ya istilahnya, Iya, udah iya. ada sehat, udah siap lah gitu. Nah itu bagaimana dokter? Jadi akupunktur ini kalau kita perhatikan gitu memang sangat baik ya untuk setiap siklus hidup wanita gitu. Mulai dari mulai dapat haid gitu, bisa untuk membantu meregulasi haidnya gitu. Misalnya ada ketidakteraturan haid atau ada nyeri haid gitu. Bagus gitu dengan akupunktur. Biasanya nyeri haidnya gitu jadi lebih lebih nyaman gitu selama Jadi haid. karena efek relaksasi itu dia, Efek dok, ya? relaksasi dan efek anti nyeri dari akupunktur nyeri. gitu. Dan akupunktur kan biasanya karena gangguan haid itu karena hormonal ya. Kalau karena hormonal akupunktur bagus untuk menyeimbangkan hormon gitu. Jadi lebih bagus untuk remaja ya itu. Kemudian sebelum menikah, nah akupunktur ini bagus ya untuk program kehamilan gitu. Iya, oke. Coba ditahan dulu ya dok, ada suara telepon masuk, barangkali kita sapa dulu ya. Halo. Ya, pagi. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Saya Matondang, Jakarta Selatan. Bapak Matondang dari Jakarta Selatan, Jaksel. Oke, silakan Pak Matondang, ingin bertanya apa kepada dokter ya? Ya, saya pernah 2 tahun ya terapi tusuk jarum. Tusuk jarum akupuntur sama nggak ya? Iya sama Pak. Tapi yang melakukan itu tukang pijat tradisional. Gejala yang saya rasakan adalah kaki, tangan, badan, kepala terasa pegel linu. Jadi sekali terapi tusuk jarum itu 16 jarum ya dari kepala hingga kaki. Terasa memang saat ditusuk lalu dipelintir-pelintir, diputar gitu terasa nyaman. Tapi udah itu balik lagi pegel linu selama 2 tahun. Pertanyaan saya, apakah terapi akupunktur ini pengobatan hanya untuk nyaman sesaat? Terima kasih. Usia berapa Pak? Waktu dulu saya masih usia 50 tahun, sekarang udah 65. Oh, 50 sampai 52 coba tadi ya. Saat usia 50, di situ saya terapi akupuntur. Tapi penyakit utamanya berarti mungkin dokter ada yang ditanyakan kali ya? Waktu itu Bapak terapi untuk penyakit apa Pak ya? Terasa di kaki, utamanya di paha, tubuh, tangan tuh terasa pegel linu tadi ya. Hanya itu aja. Oh iya, baik Pak. Tapi gini tambahan dok, rasanya memang nyaman, tapi persis kayak dipijit aja gitu. Bedanya mungkin langsung urat saraf itu yang kena. Kalau pijit kan melalui kulit dulu ditekan. Nah itu. Makasih dok. Okay. Iya, baik. terima Bagaimana kasih Bapak. tanggapannya dok? Langsung. Ya terima kasih atas pertanyaannya. Jadi akupunktur medis itu bukan pasti menyembuhkan kayak gitu karena kan udah banyak penelitiannya gitu. Jadi tuh mekanisme kerjanya itu dengan penusukan jarum akupunktur. Kalau misalnya untuk ke kasus nyeri otot ya, dengan penusukan jarum di titik akupunktur itu bisa mengirimkan sinyal ke otak untuk menekan rasa nyeri. Kemudian untuk ototnya sendiri dari penelitian bisa untuk mengurangi kaku otot gitu. Jadi ototnya lebih rileks gitu. Terus juga mengurangi peradangan. Kalau kasusnya untuk otot biasanya sih cepat ya, dengan akupunktur 4 sampai 6 kali udah membaik gitu, udah bagus gitu. Kecuali misalnya nyerinya tuh karena saraf kejepit gitu, memang itu perlu berproses ya, bisa sampai 12 kali gitu. Tapi hasilnya baik. Nah, untuk saran saya kalau misalnya berobat gitu, sebaiknya ke dokter spesialis akupunktur medis gitu. Jadi kan semuanya bisa berdasarkan medis gitu. Mungkin dicari tahu dulu ini sebenarnya penyebab pegel linunya tadi ya. Iya. Penyebab utamanya apa? Iya. Terus kan nanti dari dokter yang menanganinya itu bisa konsul atau lihatlah hasilnya dari akupunkturnya juga titiknya yang sesuai dengan penyebab utamanya iya, juga betul, ya dok. betul. Oke, Akupunktur kurang lebih sih seperti itu ya. hasilnya bagus. Bagus ya untuk nyeri otot.
Jadi efek relaksasi yang katanya waktu itu aja gitu ya, seolah-olah sesaat dok. Enggak betul ya. Harusnya sih kalau bisa ditangani dengan yang kompeten gitu, hasilnya baik dan hasilnya untuk relaksasi otot untuk dengan jangka waktu yang lama gitu. Iya, begitu ya kalau lebih tanggapannya ya. Jadi tadi ya bedanya itu apa tadi, mungkin tadi insya Allah udah cukup menjawab gitu ya dok ya. Nah berhubung tadi ada penelpon dari Pak Matondang tadi ya sudah masuk, sekarang gilirannya pertanyaan dari email dulu ya, yang nanti dokter bisa tanggapi lebih detail lagi ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda atau usia pasien yang ditanyakannya ya, serta asal kotanya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Kiki dari Lebak Bulus, usianya 28 tahun. Pertanyaannya juga menarik dok, tadi sekilas aku review ya. Dok, boleh nggak sih kalau kita acupressure sendiri setiap hari selama beberapa menit di titik-titik kesuburan? Dalam kurung dia banyak lihat di internet gitu ya katanya. Dengan tujuan untuk melancarkan aliran darah ke rahim. Nah ini istilahnya tuh seperti itu ya, melancarkan aliran darah ke rahim atau apa gitu. Kebetulan headnya juga saya tuh nggak teratur dan suka nyeri di bagian perut kiri bawah. Apakah ada bahayanya kalau kita acupressure sendiri memakai pijatan tangan dok? Terima kasih. Bedanya apa tuh? Akupuntur, terus ada elektro, ada laser, ada acupressure, atau dipijat dengan massage dengan tangan sendiri? Iya, seperti tadi yang saya sampaikan, titik akupunktur itu bisa dirangsang ya. Bisa dengan jarum, bisa dengan elektroakupunktur atau dengan listrik, atau bisa juga dengan laser, dengan sinar laser energi rendah. Tetapi ini juga bisa dengan acupressure ya, dengan penekanan dengan jari ya, gitu. Kalau saran saya, memang ada kontraindikasi juga ya, beberapa untuk acupressure gitu. Jadi sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter akupunktur, kemudian biar bisa dicari tahu gitu penyebabnya gitu, kemudian di terapi akupunktur, karena efektivitas dari penusukan dengan jarum dibandingkan dengan akupressure tuh lebih bagus dengan jarum gitu. Dan boleh dikonsultasikan dulu gitu, kemudian bisa ditanyakan juga ke dokternya gitu untuk self care di rumah tuh bagaimana gitu, titik mana saja yang boleh dipijat, terus juga pijatnya seperti apa, penekanannya bagaimana, terus berapa kali sehari gitu atau berapa kali seminggu, itu sebaiknya ditanyakan dulu ke dokter spesialis akupunktur. Jadi ada aturan mainnya ya, istilahnya seperti itu ya. Jadi titik-titiknya juga tertentu. Iya, agak riskan juga dok, maksudnya gini, saking banyaknya informasi yang ada di internet kan, kita kadang nggak tahu mana yang benar, mana yang agak-agak benar gitu. Jadi perlu konsul ke ahlinya, itulah maksudnya supaya menghindari efek-efek yang kita nggak mau gitu ya dok ya. Jangan aku sendiri malah jadi kenapa-kenapa gitu kan nggak mau dong. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Ini Kiki dari Lebak Bulus, insya Allah tadi jawabannya sudah sangat membantu gitu ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Arin, 29 tahun dari Bekasi ya. Pertanyaan seperti ini dokter. Dokter, saya sudah menikah dan belum punya anak. Kebetulan berat badan saya agak berlebih. Konsul ke kebidanan disarankan untuk menurunkan berat badan saya. Karena katanya pengaruh sekali ke kesuburan. Yang saya mau tanya dok, apa akupuntur itu benar-benar bisa untuk bantu turunkan nafsu makan dan memperbaiki hormon kesuburan saya? Dan kira-kira butuh waktu berapa lama ya dok? Karena saya ingin sekali memiliki keturunan. Thanks dok, salam. Baik. Bagaimana dokter? Iya, terima kasih pertanyaannya. Akupunktur baik sekali ya untuk membantu program penurunan berat badan ya. Jadi dengan akupunktur itu bisa membantu menekan nafsu makan dan juga meningkatkan metabolisme. Jadi biasanya setelah akupunktur itu makan sedikit itu udah berasa kenyang gitu. Jadi banyak yang cerita begitu. Gitu. Terus penurunan berat badan yang diharapkan dalam seminggu kita targetnya 0,5 sampai 1 kilo gitu. Nggak yang drastis, gitu. Tentunya juga harus dibarengi dengan diet dan olahraga. Gitu. Dan itu akan automatically
meregulasi hormon, Iya. metabolisme dulu ya dok? Iya. Ya, Jadi intinya kalau sama misalnya, sih. jadi saya misalnya kasus seperti itu, saya akan tusuk di titik-titik yang mempengaruhi kesuburan, Iya. sekaligus untuk membantu penurunan berat badan gitu. Jadi dapat manfaatnya banyak gitu ya Iya. dok ya dalam sekali tindakan gitu ya Iya, dok ya? sekali tindakan. Oh iya, alhamdulillah dong gitu ya. Oke deh, kalau begitu kita jeda dulu sebentar dok. Nanti lanjutkan kembali di segmen terakhir ya dok ya. Iya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Anindita Prabaswari RH-SPAK, dokter spesialis akupunktur dari Rumah Sakit Hermina Depok untuk membahas mengenai peranan akupuntur pada infertilitas. Dan Dr. Anindita dilanjutkan kembali ya dok ya. Jadi sebenarnya sebelum ke closing statement, aku mau bertanya mengenai ini ya dok. Tadi kan efek yang dihasilkan tuh seperti efek relaksasi gitu ya dok ya. Jadi bikin orang ketagihan sih. Oke, ada satu penelpon lagi ya. Oke, masih bisa tertampung. Baiklah, kita sapa dulu ya dok ya. Halo, dengan siapa? Di mana? Silakan. Halo, dengan Andri Bekasi, Mbak. Baik, ingin bertanya apa Bapak? Saya kan penderita osteospermae. Dengan proses tusuk jarum ini bisa sembuh nggak gitu? Oke, dokter ada yang ingin tanyakan lebih detailnya lagi, dok? Usia berapa Pak? Usia. Usia 35, 35. berat badan juga over. Terus mau program juga bayi tabung. Dengan tusuk jarum ini bisa meningkatkan berapa persen Oke, keberhasilan bayi tabung? probabilitasnya gitu ya. Iya, Baik, ada lagi yang ingin disampaikan atau dokter itu ingin aja. ditanyakan? Oke. Iya. Baik, silakan dokter. Nah, ini untuk di prianya ataupun juga untuk istrinya juga bisa sama-sama akupuntur juga gitu Iya, barangkali iya. untuk semakin mendukung programnya gitu ya dok. Iya, jadi akupunktur itu untuk kasus ini ya oligosperma ya. Jadi Bapak sebaiknya apakah sudah konsultasi ke bagian androlog ya? Jadi kita tahu itu oligonya itu karena apa? Apakah karena sumbatan ataukah karena hormon gitu? Jadi kalau misalnya ada sumbatan tertentu harus diatasi dulu sumbatannya, baru nanti kita akupunktur untuk membantu meregulasi hormon. Dan juga Bapak tadi ada ini ya, kelebihan berat badan gitu. Iya. Jadi bisa dengan akupunktur kita terapi untuk kesuburannya sekaligus untuk membantu program berat badan. Kemudian selain akupunktur gitu memang pola hidup Iya. itu harus terus dijaga ya kayak pola makan yang harus yang tinggi serat, olahraga, terus itu jangan begadang gitu, kemudian hindari rokok, alkohol gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi ini menarik ya dari pertanyaan dari beberapa penelpon dan juga email tadi ya dok ya. Sebetulnya kalau bicara sesi treatment akupunktur itu sendiri kan memang ada yang bilang, waduh seperti ketagihan nih karena efeknya itu menyenangkan gitu ya. Tapi kan tujuan utamanya tadi kan ingin mencapai kesuburan gitu ya dok, supaya nanti mendapatkan keturunan, amin gitu ya. Tapi memang butuh waktu berapa kali, kemudian juga nggak bisa atau nggak boleh berhenti di tengah-tengah, atau mungkin jadwalnya juga kan karena lagi terkait pandemi COVID-19 ya dok ya. Kita kan mikir ya, aduh aman gak nih gitu ya di tengah pandemi ini sering-sering keluar gitu ya. Atau mungkin pengaturan jadwalnya juga apakah harus tetap stick sama yang supaya efek akupunturnya ini tetap oke atau bagaimana dok? Iya, kalau akupunktur kan baiknya itu dilakukan seminggu 2-3 kali ya tergantung kondisi tubuh, tergantung kondisi pasien gitu. Sebaiknya sih apabila sudah terdiagnosis dari bagian obgyn gitu, terus pasangan sudah mendiskusikan kapan waktu yang tepat gitu untuk berobat, sebaiknya berobat secara teratur gitu. Kalau akupunktur bagusnya seminggu 2 kali atau 3 kali, satu serinya 12 kali terapi gitu. Tentunya itu harus konsisten gitu biar hasilnya lebih efektif dan lebih maksimal gitu.
Mm-mm. Kurang lebih seperti itu ya, yang Iya. intinya sesuai dengan protokol kesehatan aja ya kalau Iya, terkait di tengah pandemi COVID-19. sekarang kan lagi pandemi COVID ya. Kalau himbauan sih harus waspada ya karena Iya. ini situasi sedang pandemi. Tetapi jangan terlalu khawatir ke rumah sakit karena kalau Rumah Sakit Hermina Depok itu sudah akreditasi internasional Iya, gitu. Jadi alhamdulillah. standar protokolnya tuh lebih ketat. Jadi selama pandemi ini dilakukan pengecekan suhu, kemudian di screening awal melalui checklist, kemudian semua pengunjung diwajibkan memakai masker gitu. Kemudian ruangan poli juga selalu didesinfektan ya secara berkala. Tentunya ya. Gitu. Terus juga dokter dan semua tenaga medis itu semua memakai APD, alat pelindung diri yang sesuai ketentuan yang berlaku gitu. Jadi intinya sih sebenarnya kalau untuk mendukung program hamil baik itu di pihak tadi istrinya ataupun suaminya itu ini bagus ya dok ya. Bagus, baik. Banyak apa tadi bukti-buktinya yang sudah istilahnya evidence base-nya tadi udah Evidence, banyak iya, gitu udah ya dok banyak. ya. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi sih sebenarnya Iya. seperti itu. Yang penting tadi bagaimana di-combine ya dok ya. Kalau aku pikir tadi mungkin kalau ada perlu konsul ke obgynnya lebih khusus lagi atau konsul ke penyakit-penyakit yang lainnya berdasarkan tadi faktor resiko masing-masing Iya, itu juga betul. akan sangat membantu sekali sangat gitu ya dok. membantu, Dan gaya iya. hidup sehatnya tentunya ya dok Iya, ya. betul, Oke. betul. Dok, mungkin sedikit saran ya karena kan ada juga yang bertanya apakah ketika sudah di akupuntur ini kita perlu tambahan suplemen lah yang untuk meregulasi hormon lah atau apa gitu. Ini apakah sifatnya juga akan membantu juga atau bukan bertentangan ya. Ada ini nggak seperti kontraindikasi juga nggak jadi- boleh konsumsi apa dulu gitu dok? Kalau kita pasti sejalan ya dengan bagian obgyn atau bagian androlog gitu. Efeknya tuh nggak mungkin bertentangan gitu. Jadi misalnya dari obgyn dianjurkan obat ini gitu, nggak apa-apa diteruskan saja dan akupunkturnya jalan. Jadi berjalan bersamaan gitu. Insya Allah hasilnya jauh lebih baik. Amin. Jadi pentingnya adalah tadi ya konsul ke memang Iya, ahlinya langsung jadi gitu ya harus- dok ya, ke spesialis akupunturnya dan juga tadi tim-tim lain yang terlibat begitu ya Iya, dok betul. ya. Baiklah dokter, karena waktunya juga terbatas, jadi kesimpulan yang bisa dokter sampaikan singkat saja mengenai tema hari ini, silakan ya dok ya. Iya, jadi akupunktur itu merupakan terapi yang aman dan baik sekali hasilnya untuk menunjang keberhasilan program kehamilan. Bisa baik pada program alami ataupun inseminasi ataupun bayi tabung gitu. Dan jangan khawatir ke rumah sakit karena rumah sakit sudah menerapkan protokol kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Iya, baik, terima kasih dokter telah Iya, berbagi sampai ilmunya di kasih sini. kembali, ya. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang Amin. banyak ya. Sukses Amin. berkah selalu untuk dokter Anindita ya. Iya, terima kasih. Iya, baiklah pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian, sampai jumpa.